Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya bakal unboxing juga hands on tipis-tipis tentang Infinix Note 50 Pro. King Infinix berulah lagi dengan salah satu produk terbaru mereka yang harganya itu cuma dibanderol 2.999.000 di flash sale. Dan fiturnya itu gila-gilaan, banyak banget. Bonusnya juga komplit serta desain dan hal-hal yang lain itu, aduh, ini kayaknya handphone yang bakal bikin gaduh lagi di tahun 2025. Kenapa? Yuk kita simakin langsung. Nah, dari spesifikasi kita udah melihat bahwa di sini Infinix juga bakal di tune sama JBL, terus juga punya pengecasan dengan 90 watt plus wireless charger. Ya, dimana handphone flagship ya atau semi flagship itu baru bisa dapat fasilitas kayak gini. Tapi ini di handphone yang harganya 3 jutaan Infinix juga ngasih gitu ya, 30 watt lagi. Terus juga ada One Tap Infinix EA. Gokil cuy. Untuk penyimpanan itu dapat 256 GB dengan RAM-nya itu 8 GB plus 8 untuk extended RAM. Iya, fitur yang lain yang bisa kita lihat di bagian belakang adalah dia punya Ultra Resilient Armor Alloy ya. Jadi ini dia sudah punya frame yang performanya kuat dan ini berasal dari metal frame, luar biasa. Ada 50 megapiksel OIS ya, naik master kamera, udah pakai OIS, gokil. Dan chipsetnya itu disupport oleh MediaTek Helio G100 Ultimate, layarnya udah 144 Hz dengan display AMOLED. Wow, dan ini saya punya yang warnanya titanium grey yang laris banget. Infinix juga ngerilis warna-warna lain yang cukup lumayan mind blowing ya. Ada warna yang agak lumayan ngejreng, warnanya ungu kayak gini. Nah, di paket pembelian kalian bisa mendapatkan banyak sekali bonus. Terutama ini ada magnetic wireless fast charging pad ya, yang sudah mendukung 20 watt, dan ini sudah reguler dikasih oleh Infinix di beberapa seri Note terdahulunya, dan sekarang kita dapat lagi ya. Walaupun sebenarnya Note 50 ini punya fasilitas 30 watt, namun yang dikasih oleh MagFet ini cuma bisa sampai 20 watt. Ya, it's not bad lah ya. Bukan hal yang buruk, karena dapat sesuatu dari sebuah paket pembelian pun merupakan apa ya, hal yang jarang, apalagi yang sekarang gitu, handphone flagship, wah malah lebih pelit lagi gitu. Ini handphone yang kelasnya 2 jutaan gitu, ya ngasih sesuatu yang maksimal. Emang the best sih Infinix. Kita lihat ke bagian handphonenya. Waduh, ini udah keluar duluan nih. Nah, di sini Infinix juga dapat bonus ya, kartu yang bundlingnya itu sampai 729 GB by Smartfren. Tapi nanti cara aktivasinya gua nggak tahu, teman-teman bisa nanti lihat di bagian belakang gitu ya. Nah, ini ada Infinix SPAP card ya, jadi ada beberapa pelayanan istimewa untuk member Infinix yang beli handphone ini, dan ada ketentuan-ketentuan yang bisa kalian dapatkan. Terutama itu adalah premium service dari ini yang akan mendapatkan pelayanan eksklusif apabila memiliki kartu dari SPAP card persembahan dari Infinix ini. Gokil sih ya, 3 juta cuy. Jadi ya ini buku yang jarang dibaca. Terus Infinix juga ngasih screen protector ya, tapi nanti kita cek dulu di bagian handphonenya apakah sudah mendapatkan screen protector apa enggak. Tapi ini setidaknya bisa, kalau seandainya udah ngasih, ini luar biasa sih, dia kasih backup untuk kalau seandainya ini rusak. Nah, ini ada case yang menurut saya sudah lebih baik daripada case Infinix sebelumnya yang biasanya warna putih gitu atau warna yang lumayan kasar. Kayak ini build quality-nya lumayan oke, walaupun masih tetap keras ya, cuma ya lebih baik lah daripada yang terdahulu. Chargernya 90 watt cuy, udah gede banget. Brand lain aja masih ngasih 20, 25, paling tinggi 67 ya. Untuk harga segini ya, dia pakai USB to USB Type C. Oke, ada SIM ejector juga. Udah,
nggak ada lagi yang kita dapetin dari paket penjualan, tapi ini sudah surprise banget, terutama untuk aku yang bongkar handphone 3 jutaan. Gokil. Kita lanjut ke bagian handphonenya. Teman-teman, inilah dia penampakan dari Infinix Note 50 Pro. Wow. Kalau melihat seperti ini, tampilannya nggak berasa handphone 3 jutaan. Ya, lebih mirip kayak handphone 5-6 jutaan lah. Apalagi kalau sudah dipegang ya, merasakan frame metal di sisi sekeliling ini berasa memang benar-benar feel-nya mewah. Nah, di bagian belakang Infinix juga memberikan kamera wide yang resolusinya 8 megapiksel dan kamera utamanya itu 50 megapiksel. Ada sensor juga di bagian sini yang bisa dimanfaatkan nanti untuk mendeteksi detak jantung dan hal-hal yang lain yang berbau kesehatan. Dan ini adalah kamera tambahan sebagai pemanis buatan. Bagian kanan itu ada tombol power. Ini udah bagus banget tombol powernya ya. Ada aksen berwarna kayak kuning-kuning gitu. Terus juga ada tombol volume yang kalau dipencet itu solid banget cuy ya, nggak ada ini ya. Wah, enak banget. Terus di bagian atas itu ada speaker ya, garis antena juga ada tulisin sound by JBL, terus juga ada mikrofon, oke. IR blaster, terus juga di sini ada speaker lagi, mikrofon. Ini di bagian SIM card ini dia nggak bisa tambah memori ya, cuma dapat 2 SIM card kayak gini. Nah, jadi ya 256 tuh cukup lumayan sih kalau menurut gue ya, apalagi kalian pakai untuk kegiatan sehari-hari juga mantep pol dengan harga yang masih sangat realistis ini. Teman-teman, inilah dia penampakan dari Infinix Note 50 Pro. By the way, untuk layarnya masih belum dilengkapi screen protector, jadi nanti kita pasang secara manual dari paket pembelian yang kita dapat. Speechless pertama kali ngelihat tampilan dari Infinix Note 50 Pro. Selain layarnya yang sudah FHD Plus dengan refresh rate 144 Hz, bentangan layarnya itu lumayan gede, 6,78 inch. Dan yang paling membuat saya mengapresiasi ya sebuah handphone 3 jutaan dari Infinix adalah dia punya bezel yang simetris. Atas bawah kiri kanan itu terlihat tipis, bahkan lebih tipis dibandingkan handphone kelas 6 jutaan yang ya gitulah. Ini satu hal yang menurut saya gokil sih ya. Jadi Infinix memberikan sesuatu yang benar-benar cakep ya, dari segi layar, dari segi tampilan gitu ya. Build quality-nya juga oke banget. Nah, di sini untuk penyimpanannya dari 256 GB terpakainya cuma 21,57 GB ya. Selain itu juga di bagian layar kita masih bisa untuk mendapatkan settingan layar, oke, dari warna terang dan juga warna asli. Nah, ini lumayan seru ya, di handphone 3 jutaan kita masih bisa membuat handphone ini terasa lebih gonjreng dengan opsi di pengaturan untuk warna terang. Kalau warna aslinya sih ya normal-normal aja ya, terlihat emang bener-bener gonjreng juga sih. Aplikasi yang dibawa oleh Infinix juga nggak terlalu banyak seperti ini ya, makanya penyimpanannya nggak banyak banget kepake gitu. Terus juga dari tentang ponsel, kita melihat di sini dia pakai CPU dari Helio G100 Ultimate. RAM-nya bisa diekspansi ya, bisa ditambahin lah pokoknya dari 8 ke 8. Terus juga ada kamera dengan OIS, kamera depannya 32 megapiksel, baterainya udah lumayan gede nih, 5200, dan dia punya versi Android yang sudah 15. Jadi ini dari paket pembelian sudah 15, nggak perlu update lagi lah, pokoknya kita dapat Android terbaru. Untuk OS-nya itu pun versinya 15.0.1. Jadi ini udah yang paling baru, paling fresh banget dari sebuah perangkat Infinix Note 50 Pro. Wah, ini gokil banget sih ya untuk harga 3 jutaan. Yuk kita lihat hal-hal yang lain nih dari kamera dulu ya. Waduh, langsung kamera depan aja. Nih, kamera belakang dia punya beberapa keistimewaan, atau kita klik fitur dulu ya. Ada fitur vlog, terus juga fitur video, AI cam, potret jalanan, super malam, terus juga ada menu lainnya nih, bisa teman-teman perhatiin ya. Nah, untuk yang menurut saya oke adalah di bagian video. Nah, dia sudah bisa merekam sampai 2K, dan kalau misalkan kita pengen lebih smooth
dia ada pengaturan di 1080 60 fps yang kalau misalkan diaktifkan dia masih bisa mendapatkan menu ultra stabil. Wah, ini cukup gokil nih untuk kalian yang mau ngevlog, kepake ya karena ada sistem ultra stabil. Dan ini masih bisa diberlakuin di kamera depan ya, depan belakang masih bisa dapat fitur ultra stabil. Untuk resolusi videonya masih tetap bisa di 2K 30 fps. Oke, mantep deh. Terus juga ada mode portrait dan juga potret jalanan yang focal lens-nya itu lumayan luas, ada 24 mm, 28 mm, 35 mm sampai 50 mm. Ya, oke lah pokoknya untuk settingan kameranya ini cukup lumayan banyak dan kalian bisa untuk utak-atik lah, apalagi yang suka fotografi ya. Mantap. Kita coba dulu untuk kameranya. Selain mempunyai tampilan yang keren, build quality yang bagus banget, dan layar yang sudah nggak perlu gua komplain lagi, Infinix Note 50 Pro juga punya baterai yang lumayan besar, 5200, pengecasan yang cepat 90 watt, plus ada fitur wireless charging yang sudah support sampai 30 watt. Gokil banget. Ini udah nggak ada obat dah. Buat teman-teman, silahkan kalau misalkan berminat dibeli Infinix Note 50 Pro. Kemarin harga flash sale-nya masih di kisaran 2999 dan ini menurut saya sangat worth it banget dibeli, apalagi buat kalian yang memang perlu handphone dengan tampilan cakep ya, fitur maksimal, dan kamera juga nggak malu-maluin kalau buat dijepret sehari-hari ya. Demikian unboxing juga hands on saya tentang Infinix Note 50 Pro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimakin video ini.